Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman, kali ini kita akan bagikan terkait dengan materi pokok SKD CPNS 2023. Ini berdasarkan Permen Pan RB nomor 27 tahun 2021 ya. Kita masih menunggu peraturan terbaru, tapi untuk belajar kita gunakan di tahun 2021. Oke. Nah, ada 3 poin yang diujikan di ujian CPNS, yaitu ada tes wawasan kebangsaan atau TWK, kemudian ada tes intelijensia umum atau TIU, dan juga ada tes karakteristik pribadi atau TKP ya. Ini akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah tes wawasan kebangsaan atau TWK, meliputi nasionalisme, integritas, bela negara, dan juga pilar negara ya. Nah, nasionalisme ini apa sih tujuannya? Yang pertama yaitu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Jadi nasionalisme ini bentuk cinta dan juga bangga kita kepada tanah air dan tidak memandang rendah ya bangsa lain, sehingga kita dapat mempertahankan identitas kita sebagai bangsa Indonesia ya. Nantinya bagaimana cara mewujudkannya dengan kita mengedepankan kepentingan secara nasional ataupun secara umum dibanding atau di atas kepentingan pribadi ya. Kemudian yang kedua ada integritas, yaitu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Nah, integritas ini lebih mudah kita ingat, yaitu ini ya, menjunjung tinggi kejujuran. Kemudian ada bela negara, yaitu tujuannya berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan juga negara. Jadi ini bentuk patriotisme ya, patriotisme kita sebagai warga negara, sehingga kita memiliki peran aktif dalam memajukan bangsa dan negara ya, baik melalui pendidikan, kemudian moral maupun sosial. Ini nanti tujuannya untuk mempertahankan bangsa dan negara tetap eksis ya. Nah, kemudian ada pilar negara. Tujuannya yaitu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengalaman nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini agar kita bisa bersikap maupun berperilaku secara baik, secara positif dengan bersumber dalam 4 pilar ini ya, Pancasila, UUD 45, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah seputar tes wawasan kebangsaan atau TWK. Oke, kita lanjut di tes intelijensia umum atau TIU. Nah, ini ada 3 kemampuan yang diujikan, yaitu yang pertama adalah kemampuan verbal, kemudian ada kemampuan numerik, dan juga ada kemampuan figural. Nah, kemampuan verbal itu ada apa aja? Ada analogi, silogisme, dan juga analitis. Kemudian numerik ada berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan juga soal cerita. Kemampuan figural ada analogi, ketidaksamaan, dan juga serial. Kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah kemampuan verbal dulu ya, meliputi ada analogi. Tujuannya adalah mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan 2 konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Jadi analogi itu seperti ada dua, nantinya di soal itu seperti ada 2 konsep yang mana pasti ada hubungannya. Misalkan saja dari soal itu ada soalnya misalkan mata sama dengan melihat ya. Nah, itu hubungannya apa? Mata sama dengan melihat. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa mata ini bertujuan untuk melihat. Nah, nanti di jawaban kita cari yang punya hubungan yang sama. Misalkan pulpen sama dengan menulis, artinya pulpen ini berfungsi untuk menulis. Nah, ini 2 konsep kata ataupun analogi ya, analogi yang bisa kita
hubungkan ya, yang bisa kita samakan hubungannya, konsep hubungannya itu sama gitu ya. Kemudian ada yang kedua itu silogisme. Ini tujuannya mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Nah, jadi misalkan ada A sama dengan B, B sama dengan C. Jadi kesimpulannya apa? Yaitu A sama dengan C. Karena sama-sama ya, A sama dengan B, B sama dengan C, maka kita juga bisa simpulkan A sama dengan C. Nah, biasanya ini ada kata-kata yang misalkan semua, ya pernyataan semua, pernyataan apa, ataupun sebagian pernyataan apa. Nah, ini silogisme ya. Jadi kita jadi kita bisa menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Oke. Kemudian selanjutnya adalah analitis. Analitis ini tujuannya untuk mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan juga kita menarik kesimpulannya. Misalkan saja ada soal itu pernyataan 1 apa, pernyataan 2 apa, pernyataan 3 apa, pernyataan 4 apa, di mana pernyataan ini berbeda-beda tetapi punya hubungan di akhirnya. Nanti kesimpulannya apa? Penarikan kesimpulan itu apa? Ataupun misalkan juga ada yang posisi duduk ya, posisi duduk misalkan si A duduk di mana, si B duduk di mana, si C duduk di mana. Nanti kesimpulannya bisa kita simpulkan ya, misalkan yang di depan siapa, yang di depan si A siapa, yang di belakang si B siapa, misalkan seperti itu. Ini terkait dengan kemampuan verbal ya. Selanjutnya adalah kemampuan numerik. Nah, ini berhubungan dengan hitung-menghitung ya. Yang pertama adalah berhitung. Tujuannya untuk mengukur kemampuan hitung sederhana. Jadi untuk berhitung di ujian CPNS di tes intelijensia umum, khususnya di kemampuan numerik ini cukup ya yang nanti akan diberikan adalah kemampuan hitungnya itu hanya sederhana, tidak sekompleks teman-teman dari jurusan matematika ya. Jadi semua jurusan itu dianggap bisa berhitung, bisa menghitung soal yang diberikan gitu ya. Jadi hitungannya itu bentuknya adalah sederhana. Misalkan saja ya nanti ada pengurangan, penjumlahan, pembagian, perkalian maupun nanti pecahan. Nah, nanti di situ dihitunglah nanti hasilnya berapa. Itu adalah hitung sederhana yang semua jurusan pasti bisa menyelesaikannya. Kemudian yang kedua adalah deret angka. Ini tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka. Ya, misalkan di soal ada angka 1, angka 2, angka 4, angka 8, angka 16. Nah, itu hubungannya dari angka-angka itu hubungannya apa ya? Kita bisa simpulkan bahwa hubungannya adalah perkalian. Perkalian berapa? Perkalian 2. Nah, itu adalah contoh soal deret angka ya. Jadi nanti kita hubungkan dari angka 1, angka 2, angka ketiga itu apa hubungannya ya. Ini adalah deret angka. Kemudian ada perbandingan kuantitatif. Ini tujuannya untuk mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif ya. Jadi misalkan di soal itu ada pernyataan A, pernyataan B. Nah, nanti isinya apa? Kemudian nanti kita simpulkan apa hubungan antara A dan B ya. Apakah misalkan A datanya lebih besar dibandingkan data B, ataukah A lebih kecil datanya dibandingkan data B, ataukah A sama dengan data B, ataukah A tidak sama dengan data B ya. Itu contoh perbandingan kuantitatif ya. Kemudian ada soal cerita. Nah, ini tujuannya mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Nah, soal cerita ini banyak sekali jenisnya ya. Misalkan aja ada terkait dengan perbandingan ya. Perbandingan baik senilai maupun terbalik. Kemudian juga ada aritmatika sosial. Nah, ini contohnya yang seperti harga jual sama dengan harga beli ataupun lebih kecil lebih besar ya. Itu contohnya seperti itu. Kemudian juga ada kecepatan, ada waktu, ada himpunan, ada jarak dan lain sebagainya. Ini jenis soal cerita ya. Jadi banyak sekali hasil yang ingin ataupun informasi yang ingin didapatkan di soal itu. Oke. Lanjut, ini kita kemampuan figural. Nah, kemampuan figural ini kaitannya dengan gambar-gambar yang nantinya akan diberikan oleh soal ya.
Nah, yang pertama adalah analogi, yaitu tujuannya mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Jadi misalkan ada di soal itu ada dua gambar ya, orang pertama dan orang kedua ini punya hubungan. Nanti kita cari orang ketiga dan keempat yang punya hubungan sama dengan orang pertama dan kedua ini ya. Ini adalah analogi seperti tadi. Kemudian yang kedua adalah ketidaksamaan. Ini tujuannya adalah mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar ya. Jadi kita nanti di soal itu akan disajikan ada beberapa gambar, misalkan A sampai E ya, antara A, B, C, D, E. Nah, kita cari itu yang berbeda. Ini adalah ketidaksamaan. Nanti ada soal yang seperti itu teman-teman jenisnya. Kemudian yang ketiga adalah serial. Ini tujuannya adalah mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Nanti seri selanjutnya itu apa gitu ya. Nanti teman-teman juga akan melihat ya pola hubungan dalam gambar-gambar itu nanti apa ya. Oke, kita lanjut di tes karakteristik pribadi atau TKP. Nah, ini meliputi ada 6 komponen ya, ada 6 komponen. Yang pertama adalah pelayanan publik, kemudian jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme dan juga anti radikalisme. Oke. Nah, pelayanan publik itu tujuannya untuk apa? Yaitu mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Jadi ini lebih berfokus pada publik ya, pada orang lain, kebutuhan orang lain. Tapi tidak melampaui dari tugas dan wewenang yang kita miliki. Kemudian ada yang kedua, jejaring kerja, yaitu tujuannya mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Kerja sama kita dengan orang lain itu nanti sebaik apa gitu ya. Kemudian ada sosial budaya. Tujuannya adalah mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk, terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan juga sebagainya. Nah, ini lebih menekankan pada bagaimana cara kita beradaptasi dengan masyarakat ya. Nah, ini yang dihadapkan dengan masyarakat beragam budaya ya, budaya, suku, agama, dan lain sebagainya. Kemudian ada teknologi informasi dan komunikasi. Ini tujuannya mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Jadi kita harus terus update ya dalam bekerja, termasuk memanfaatkan teknologi informasi. Kemudian ada profesionalisme, yaitu mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Jadi kita harus bersikap profesional. Kemudian ada anti radikalisme, yaitu tujuannya menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Jadi kita anti terhadap radikalisme ya, atau anti terhadap gerakan perpecahan ya, perpecahan antar bangsa, sehingga kita dapat melakukan pencegahan untuk menangkal radikalisme ini, seperti menanamkan jiwa nasionalisme, kemudian berpikiran terbuka ataupun toleransi terhadap semua budaya ya, sosial budaya ataupun kalangan masyarakat. Kemudian waspada terhadap provokasi dan juga hasutan dari orang-orang yang memiliki motif untuk memecah belah bangsa. Berjejaring dalam komunitas perdamaian untuk kita mencegah adanya radikalisme. Ini adalah seputar tes karakteristik pribadi. Oke. Nah, itu teman-teman materi pokok seputar SKD CPNS 2023 berdasarkan Permen PAN RB nomor 27